Memangnya kalau kita mati tidak beriman kenapa? Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur amal. Tadi hujan, ada pohon di depan rumah rindang, daunnya lebat tapi sebagiannya kering. Datang angin bertiup kencang, angin kencang, dahan bergoncang, daun gugur. Begitulah amal gugur. Sedekah gugur, infak gugur, wakaf gugur, sumbangan gugur, anak yatim yang disekolahkan gugur, perbuatan baik gugur, sekolah yang dibangun gugur. Ulaika habitat a'maluhum, gugur. Makanya orang kafir itu disebut rugi. Kenapa disebut rugi? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kalau diukur amal Abdul Somad dengan amal Bunda Teresia, saya tak berani menjamin amal saya lebih banyak daripada Bunda Teresia yang dari India itu. Perempuan tua, umurnya panjang, penganut agama Kristen, hidupnya dihabiskan untuk menjaga anak-anak orang tua kena penyakit kusta, penular, penyakit lambat-lambat ini daging membusuk, terputus, hilang. Na'udzubillah, kusta. Orang tua kandung benci kepada anak, dicampakkannya. Anak kandung benci pada orang tua, diusirnya dari rumah. Itu dikutip sama Bunda Teresia, dibawa ke pantinya, dikasih makan. Anak-anak kecil dia gendong, busuk, berulat, berbau, tak ada orang suka. Dia suka. Mana ada amal Abdul Somad sebanyak itu? Tapi ketika amal itu tidak didasari dengan lillahi ta'ala, maka amal itu tak bermakna. Disitulah makna iman. Alhamdulillah, semua amal kita diawali dengan iman. Tadi salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa sunat, nawaitu shauma sunnah lillahi ta'ala. Tahajud malam lillahi ta'ala. Melaksanakan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Yesus Kristus, ada Santa Maria. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Mereka duakan Allah. Gara-gara perbuatan itu rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalau bapaknya beriman otomatis anaknya beriman? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Itulah kenapa Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih aku anak yang saleh. Kenapa? Karena kalau dia tak saleh, dia tak bisa beriman, dia tak bisa menghadap Allah, dia tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang hidup tak pernah mati, hanya orang beriman saja yang kekal abadi, hanya orang beriman saja yang tak hancur dimakan cacing tanah, hanya orang beriman saja yang layak menghidupkan kekal abadi. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, kekal selama-lamanya. Di mana? Fi jannatin na'im. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Kenapa? Iman membawa orang hidup kekal abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah bisa tahu? Allah Maha tahu, tak perlu ditanya bagaimana dia tahu. Lalu kenapa diujinya? Pak Ustadz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli, lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli.
Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak. Makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu. Yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin menghalalkan segala cara yang mestinya bukan hak milik dia. Dipindah alih nama, menyogok riswah, memakan dengan cara batil. Mengapa orang menjadi menghalalkan segala cara? Yang pertama karena takut. Didudukkan di meja hijau pengadilan. Kenapa Bapak robah sertifikat nama ini? Apa Bapak tak tahu ini melanggar hukum? Saya tahu Pak Hakim. Lalu kenapa kamu buat? Saya takut miskin. Saya takut anak saya nanti susah. Akhirnya saya palsukan data-data ini. Betapa rasa takut kalau sudah menguasai orang, dia bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Seorang istri terlalu takut kehilangan suami, bisa jadi dia menjadikan cara-cara yang tidak disyariatkan Allah. Dandanannya tidak lagi menurut tuntunan Al-Quran. Raut wajahnya tidak lagi memakai pakaian yang dibenarkan syariat Islam. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wathamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangankan harta kami,
jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya, tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau diambil? Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita.